teman-teman, perkenalkan nama saya David Ardangia dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 252304014. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan materi-materi pembelajaran pada mata kuliah matematika dasar, yaitu membuat video pembelajaran. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada video pembelajaran. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran satuan panjang. Nah teman-teman, perlu kita ketahui dulu bahwa satuan panjang ini adalah satuan yang digunakan untuk mengukur jarak atau panjang suatu benda. Nah oke teman-teman, sesuai dengan yang kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu bisa kita melihat tangga satuan, yang dimana tangga satuan ini tersusun dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke teman-teman, yang dimaksudkan dari kali 10 ini yaitu setiap turun tangga ini kita kalikan 10, tapi setiap naik satu tangga kita bagi 10. Oke teman-teman, saya harap kita bisa memahami ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan coba masuk pada contoh soal. Nah, saya telah membuat contoh soal, yaitu di bawah sini, yaitu 5 km berapa meter. Jadi caranya yaitu teman-teman, kita tentukan dulu berapa kali kilometer ini turun ke meter. Itu dari 1, 2, 3, berarti 3 kali ya. Jadi 10 kali 10 kali 10, 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Jadi teman-teman, hasilnya 1000. Jadi kita coba kalikan 5 kali 1000. Oke teman-teman, jadi coba kita ulang tadi penjelasannya, itu 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, jadi 5 kali 1000 sama dengan hasilnya teman-teman berapa? 5000. Oke, 5000. Jadi hasilnya 5000 meter. Oke, saya harap disepahami teman-teman. Oke, kita masuk pada soal kedua. Contoh soal kedua itu 9000 meter berapa hektometer. Nah ini tangganya naik teman-teman, dari meter naik ke hektometer, naik 2, 1, 2. Jadi bagi 2, bagi 10 bagi 10. Jadi teman-teman, hasilnya semua dibagi 100. Nah, jadi teman-teman, coba kita hitung. Kita tulis dulu di sini 9000. Nah, untuk cara cepatnya teman-teman, supaya kita bisa tahu karena ini bilangannya, kita tulis di bawahnya 100 teman-teman. Kita coret aja yang angka nolnya, yang bisa dicoret. Bisa. Jadi yang tidak ada lagi karena ada 1. Jadi teman-teman, jawabannya 90 hektometer. Oke, sekian penjelasan contoh yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut pada satuan luas. Oke teman-teman, kita masuk pada satuan luas, yang dimana satuan luas adalah satuan yang digunakan untuk mengukur luas permukaan suatu bidang 2D. Nah, yang dimana teman-teman memberikan satu contoh, yaitu kita bisa melihat yang ada ukuran panjang dan lebar. Jadi itu namanya luas ya teman-teman. Nah untuk satuan luas ini juga tangganya sama seperti satuan panjang tadi, yaitu yang terdiri dari kilometer sampai milimeter. Tapi kita menambahkan
kuadrat. Nah, ada yang beda teman-teman, yaitu pada setiap turun dia dikali 100, setiap naik dibagi 100. Tadi kan satuan panjang dikali 10. Nah, kalau ini dikali 100. Baik teman-teman, termasuk pada contoh soal saja ya teman-teman. Bawah sini ada contoh soal yang dimana 3 dekameter kuadrat berapa desimeter kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya teman-teman, kita akan menjawab, yaitu kita akan coba mencatat dulu 3 kali, berapa kali turun dari dekameter ke desimeter ya teman-teman. 1, 2, jadi 2 kali turun kali 100 kali 100, jadi hasilnya 10.000. Nah, coba tulis teman-teman ya, 10.000. Nah, 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000. Jadi jawabannya teman-teman 30.000 desimeter kuadrat. Jangan lupa ditulis kuadratnya teman-teman. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu 25.000 cm kuadrat berapa meter kuadrat. Nah, kita coba bagi ya teman-teman. Soalnya ini dari cm ke meter, jadi naik 2 tangga, berarti 100 kali 100 sama dengan 10.000. Nah teman-teman, kita coba tulis dulu. Kita bagi 25.000 bagi 10.000. Tidak muat. Oke, coba di bawah teman-teman. 25.000 bagi 10.000. Hasilnya 2,5. Jadi jawabannya teman-teman 2,5 meter kuadrat. Sekarang kita masuk pada satuan volume. Yang dimana satuan volume ini teman-teman, yaitu satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya ruang atau isi yang dapat ditempati oleh suatu benda. Yang dimaksudnya yaitu berapa banyak isi suatu benda. Oke teman-teman, langsung saja kita cari dulu rumus dari volume ini, yaitu panjang, lebar, tinggi. Itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini berbeda dengan yang tadi itu ya teman-teman, yaitu kuadrat. Sekarang ini kubik karena 3. Oke, langsung saja kita masuk pada teorinya teman-teman. Penjelasannya yaitu setiap turun dia dikali 1000, setiap naik dibagi 1000. Catatannya 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Oke, kita masuk pada soalnya teman-teman, yaitu 3 meter kubik berapa desimeter kubik. Berapa kali turun teman-teman? Itu 1 kali, berarti kali 1000 dengan 3 kali 1000. Berapa hasilnya teman-teman? Itu 3000. Oke, jadi 3000 desimeter. Oke,
kita masuk pada soal nomor 2 teman-teman. 2 desimeter kubik berapa sentimeter kubik? Nah, sama saja yang tadi turun ya teman-teman. Jadi kita kali 1000. Itu jawabannya. Kita tulis dulu seperti di atas tadi yang soal nomor 1. 2 kali 1000. 2 kali 1000 sama dengan 2000. Jadi jawabannya 2000 cm kubik. Oke, setelah kita membahas 3 satuan yang sudah kita bahas, yaitu satuan panjang, luas, volume, kita masuk pada satuan berat. Jadi teman-teman, satuan berat adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besar kecilnya suatu berat benda. Misalnya si Budi membeli 5 kilo beras. Nah, oke teman-teman, yang dimana seperti contoh pada atas ini itu kg yaitu kilogram, berbeda dengan tadi meter. Nah, kalau satuan berat ini yaitu gram, bukan meter, oke teman-teman. Jadi berbeda seperti tadi, setiap turunnya itu dikali 10, setiap naik dibagi 10. Nah, saya telah membuat beberapa contoh soal, 2 contoh soal. Kita akan coba mengerjakan satu-satu teman-teman. Yang telah saya berikan di sini itu teman-teman, 1 kilogram berapa hektogram. Hektogram ini ons ya teman-teman. Nah, kita coba lihat berapa kali dia turun. Itu 1 berarti dikali 10, 4 dikali 10, 4 kali 10 sama dengan 40 hektogram. Kita pada contoh soal kedua teman-teman, itu 5 hektogram berapa gram. Oke, kita hitung berapa kali teman-teman. Itu 1, 2, ada 2 kali turun, berarti kali 10 kali 10, jadi kali 100 semuanya teman-teman. Jadi kita coba kalikan 5 dikali 100, 5 kali 100. Jadi jawabannya 5 kali 100 dengan 500. Jawabannya itu 500 gram. 5 hektogram atau 5 ons ketika dibawa ke gram, jawabannya 500 gram. Oke teman-teman, kita akan masuk pada materi yang bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang dapat dinyatakan pada garis bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan pecah. Nah, bilangan ini sendiri terdiri dari bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Tentu ada sifat-sifatnya teman-teman. Di sifat-sifat yang saya tulis di bawah, kita akan menyelesaikan dan membuat satu soal setiap satu sifat. Kerjakan dulu sifat komutatif untuk penjumlahan. Nah, sini telah ada rumusnya, itu X tambah Y sama dengan Y tambah X. Oke, kita akan membuat soal yaitu 7, X nya kita jadikan 7, tambah Y nya kita jadikan 5 sama dengan Y nya itu 5, X nya itu 7. Jadi tinggal kita jawab saja teman-teman. 5 tambah 7 sama dengan 12. Oke, kita ke komutatif untuk perkalian teman-teman. Itu X kali Y sama dengan Y
kali X. Oke, kita coba buat contoh soal, yaitu X nya 4 kali Y nya kita kasih 6 dengan 6 kali 4. Jadi jawabannya teman-teman 6 kali 4 sama dengan 24. Oke. Sifat asosiatif untuk penjumlahan. Oke. Di bawah sini telah tertulis X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Oke, akan membuat soal itu 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Oke. Kita jawab teman-temannya. 2 tambah 3 apa? 5. Jadi 5 tambah 5 dengan 10. Oke. Kita masuk pada sifat asosiatif untuk perkalian. Oke, kita masuk pada soalnya teman-temannya. X nya yaitu nilainya 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4 dengan 2 kali 3 sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Oke, masuk pada sifat distributif. Oke, itu X nya kita kasih 4, Y nya kita kasih 5 tambah Z nya kita kasih 3. Oke. X nya 4, Y nya 5 tambah 4 kali 3. Oke. 4 kali 5 sama dengan 25 tambah 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 25 ditambah 12 sama dengan 37. Oke. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya, mulai dari tadi satuan panjang, satuan berat, satuan volume, satuan luas, dan yang pertama tadi satuan panjang. Oke, sekian dari video pembelajaran saya teman-teman. Terima kasih telah menonton.